Perbanyaklah berdoa sobat ya jika kita memberikan tanaman ya. Karena kadang kita melupakan satu hal yang begitu penting ya dalam kehidupan kita, yaitu berdoa kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat rumah tani dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah serta berkah sobat ya. Dan Anda pun yang sakit, kami doakan semoga lekas diberi kesehatan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sobat, pada kesempatan video kali ini kembali kami menjumpai sobat semua ya. Masih di tanaman cabai merah di dalam greenhouse ya, seperti ini. Jadi ada beberapa pertanyaan kemarin di kolom komentar ya. Ada yang menanyakan bagaimana kondisi terakhir keadaan greenhouse yang kita bangun 1 tahun yang lalu ya. Jadi nanti akan kita jelaskan sedikit di sini. Dan sembari kita juga sedang melakukan pemanenan sobat. Jadi memang masih banyak ya buahnya. Kita baru saja melakukan pemetikan di sebelah sana ya. Dan kita akan lanjutkan di sebelah sini sobat. Karena memang untuk hari ini harga cabai cukup bagus ya. Berkisar di angka 50.000 untuk per kilonya sobat. Nanti akan kita petik cabainya dan akan kita lihat bagaimana hasilnya sobat ya. Di sini bisa kita lihat ya sobat. Ini buahnya banyak yang merah ya, bisa kita lihat ini, alhamdulillah sekali. Sampai sana banyak yang merah, kita akan lakukan pemetikan. Dan ada juga yang menanyakan berapa total hasil pemetikan dari awal sampai usia 7 bulan ini sobat ya. Jadi kita flashback dulu bahwa cabai ini kami tanam itu di bulan 9 sobat ya. Sewaktu kita sedang menanam timun, jadi kita tumpang sari antara timun dan cabai merah sobat ya. Mungkin bisa dilihat kembali video-video kami yang lama. Situ ada waktu kami melakukan penanaman cabai di bulan 9 sobat. Dan untuk pemanen kali ini sobat, kami menggunakan gunting ya, memakai bantuan gunting. Karena memang untuk cabenya ya, karena kita beri perlakuan kalsium kemarin, jadi agak keras ya, keras dalam melakukan pemetikan seperti biasa. Bisa kita menggunakan seperti ini caranya ya, kita naikkan ke atas seperti ini tangkainya, namun agak keras sobat ya, jadi kebanyakan patah ya, kebanyakan patah. Jadi kita berinisiatif untuk menggunakan gunting ya, gunting seperti ini, dan cara kita potong aja seperti ini, kita potong dan kita masukkan ke dalam wadah sobat ya. Dan untuk diketahui juga sobat bahwa nanti kita akan buatkan videonya ya, kita akan buatkan videonya berapa total pemetikan hingga pemetikan ke 25 ini sobat. Jadi kebetulan untuk panennya kita 1 minggu 2 kali sobat ya. Tempo hari kita lakukan pemanenan di hari Senin dan ini adalah hari Sabtu sobat. Jadi 1 minggu 2 kali ya. Dan untuk hasil yang sudah kita dapatkan sobat ya, untuk pagi tadi kita telah melakukan pemetikan, itu baru dapat kurang lebih 1 ember ya di sana. Kita lihat dulu. Ya, masih dapat 1 ember sobat ya. Biasanya untuk 6 bedengan ini kurang lebih kita dapatkan 2,5 ember ya, dengan bobot kurang lebih 13 kilo sampai 15 kilo sobat. Ya sobat, kita baru saja menyelesaikan melakukan pemetikan di lorong sebelah sini sobat ya. Kita akan lanjut lagi di sebelah sini sobat. Sekarang kita udah mendapatkan seperti ini ya, 1 ember dan 1 ember bening sobat ya, seperti ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang greenhouse kita ya yang sudah 1 tahun ini. Ya, untuk greenhouse-nya sobat bisa kita lihat di sini, kalau untuk pipanya masih tergolong tahan ya,
masih tergolong tahan dan kuat, dan ini kita asumsikan bisa untuk 2 tahun ya, 2 tahun lebih lah kalau untuk pipa PVC-nya sobat. Yang jadi masalah adalah kayunya sudah bisa dilihat ya, seperti ini kondisi kayunya. Karena memang kita di awal membuat screenhouse ini sebagai uji coba ya, dan pedoman bagaimana cara membudidayakan tanaman dengan modal screenhouse yang tidak begitu mahal ya, dibanding kita menggunakan plastik UV atau greenhouse. Untuk buah cabenya di sebelah sini masih lumayan banyak ya. Kita belum melakukan pemetikan, kita baru lakukan pemetikan di sebelah sana. Jadi ada beberapa penyesalan sobat ya, setelah kita lakukan penanaman cabai di dalam screenhouse ini. Penyesalan pertama bagi kami yaitu kami menyesal karena telah menanam cabai di screenhouse dengan jumlah tanaman sebanyak 500 batang sobat ya. Harusnya kami dulu menanamnya lebih dari 1000 atau 1500 tanaman sobat. Mengapa demikian? Karena memang saat harga mahal seperti ini, jumlah panenan yang kami dapatkan itu terbatas sobat ya. Jadi sebelum melakukan tanam cabai, sebaiknya sobat sekalian memikirkan ke depannya sobat ya. Jadi alangkah lebih baik jika sobat menanam minimal 1000 batang sobat ya. Namun jika ingin menanam 500 batang juga tidak apa-apa sobat ya. Karena memang kami di sini keseharian kami juga bukan hanya bertani, namun ada kegiatan lain sobat ya. Jadi memang kembali lagi ke rezeki ya, karena rezeki itu kan sudah diatur, rezeki sudah ditakar dan tidak akan tertukar sobat. Jadi kalau kita tanam 1000 batang, insya Allah panenannya bisa lebih banyak daripada yang kami dapatkan saat ini. Itu adalah penyesalan kami yang pertama. Sedangkan penyesalan kami yang kedua yaitu sobat, harusnya kami memakai plastik UV ya sobatnya. Karena memang di saat musim hujan seperti ini, curah hujan tinggi, jadi air hujan masih bisa masuk ya, sehingga kita tidak tahu kandungan air hujan itu yang sekarang ini, sehingga mengakibatkan banyak tanaman kita yang terkena seperti ini sobatnya. Banyak yang terkena embun bulu juga, busuk ranting ya. Meskipun ini sudah kita cegah atau kita obati dengan menggunakan sulfur, namun karena curah hujan tinggi, jadinya masih ada aja tanaman yang terserang sobat. Namun di sebelah sana sudah kita siapkan ya, di sana ada greenhouse yang kita bangun beberapa waktu yang lalu. Itu akan kita gunakan sebagai tempat menanam cabai rawit sobat ya. Kita akan coba budidayakan cabai rawit di dalam greenhouse di sana, sehingga bisa kita peroleh nanti bagaimana hasil dalam budidaya tanaman di dalam greenhouse. Namun di balik penyesalan itu ada keuntungan sobat, atau kelebihan yang kami dapatkan ya. Yang pertama, kami menanam cabai di dalam screenhouse ini itu tidak ada hama sama sekali. Alhamdulillah sekali sobat ya. Tidak ada hama yang begitu signifikan dalam menyerang tanaman cabai kita. Dan hasilnya pun bagus sobat, tidak ada yang busuk buah ya, seperti terserang lalat buah ya, yang beberapa waktu lalu pernah kami budidayakan di open field ya, sebelum kita membuat screenhouse ini. Itu banyak yang terserang lalat buah, sehingga buah cabai yang bisa dipanen tuh sedikit ya. Kalau untuk saat ini sobat, panenan kita itu mencapai angka 13 kilo sampai 15 kilo ya. Karena minggu lalu kami mendapatkan kurang lebih 14 kilo sobat. Jadi kalau kita rata-ratakan tiap minggu aja kita mendapatkan paling sedikit 10 kilo dari 500 tanaman ini, itu kita bisa menghasilkan 20 kilo per minggu ya. Jikalau harga seperti saat ini 50.000, berarti kita sudah mendapatkan keuntungan 1 juta dalam 1 minggu sobat. Jadi cukup bagus dan cukup menjanjikan ya, sangat prospek ya, terutama bila kita dapat menjualnya langsung ke pedagang-pedagang atau warung-warung yang ada di sekitar rumah kita sobat ya.
karena memang cabai ini cukup gampang dalam menjualnya sobat. Ya sobat, jadi kesimpulannya adalah jika sobat sekalian ingin membudidaykan tanaman cabai ya, khususnya yang ingin budidaya di dalam greenhouse ataupun di open field ya, itu saya sarankan jika memang mempunyai lahan yang cukup luas, tanamlah minimal 1000 batang sobat ya. Namun jika tidak punya lahan yang luas, boleh menanam sekitar 500 batang seperti ini sobat ya. Yang penting perawatannya bisa maksimal. Di sini kami hanya menggunakan lahan dengan ukuran 10 kali 25 meter, namun kita bisa membudidayakan tanaman cabai sobat. Dan yang kedua, jika ingin membudidayakan tanaman menggunakan greenhouse, gunakanlah material yang kokoh ya, yang bisa awet. Jadi sekali kita keluar modal bisa untuk 2-4 kali pemakaian ya, bisa sampai 2 tahun hingga 4 tahun sobat. Jadi gunakanlah seperti rangka baja ataupun PVC juga sobat ya, yang memang tahan terhadap cuaca. Jadi memang kalau kayu ini memang tidak terlalu tahan dengan cuaca sobat ya, sehingga ditemukan banyak yang lapuk dan rusak sobat. Yang ketiga kesimpulannya yaitu jika ingin membuat bedengan cabai, usahakan buatlah dengan ketinggian ya, ketinggian kurang lebih 30 cm ya. Apalagi di dataran rendah seperti saat sekarang ini ya, seperti saya ini, bagusnya kita buat dengan ukuran 30 cm sehingga paritannya bisa lebih dalam sobat. Jadi semakin tinggi bedengan semakin bagus ya kalau menurut saya, karena memang kami dulu membudidaykan ini di musim kemarau ya, sehingga kami berinisiatif agar bisa dilep ya kalau dalam penyiraman, namun pada akhirnya tidak bisa juga kita lakukan penyiraman secara lep, sehingga kita menggunakan drip tetes seperti ini ya, vertigasi ya. Namun saat musim hujan drip vertigasi ini tidak kita pakai sobat. Kemudian kesimpulan ketiga, jika sobat sekalian mempunyai dana lebih dalam membudidayakan tanaman, dapat juga menggunakan plastik UV ya untuk melindungi tanaman sobat sekalian dari serangan air hujan ya. Dari curahan air hujan ini kita tidak tahu kandungan air hujan yang saat ini sobat ya, karena memang beberapa tanaman kami juga banyak sekali yang terserang jamur setelah hujan panas sobat ya. Meskipun tetap kita kendalikan ya, apalagi yang di luar greenhouse ya, ada juga beberapa tanaman kita yang mati sobat karena curahan air hujan. Alhamdulillahnya yang di dalam greenhouse tidak terlalu banyak sobat ya. Dan kesimpulan keempat, perbanyaklah berdoa sobat ya jika kita membudidayakan tanaman ya, karena kadang kita melupakan satu hal yang begitu penting ya dalam kehidupan kita, yaitu berdoa kepada sang pemilik tanaman ini sobat ya, karena memang kan tanaman cabai ini juga adalah makhluk hidup ya. Jadi kalau kami di sini selalu berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tanaman kami diberikan kesehatan juga sobat ya, karena memang cabai ini adalah makhluk hidup ya. Jadi dia sama seperti kita sobat, dia pun berzikir juga kepada penciptanya sobat ya. Jadi jangan lupakan itu, perbanyak berdoa, minta tanaman kita lebih sehat dan lebih kuat dalam menghadapi berbagai macam penyakit ya yang ada sobat ya. Dan selanjutnya mintalah supaya harganya tetap bagus sobat, karena memang jerih payah kita dalam memberikan tanaman ini adalah hasil yang bagus dan juga harga yang bagus sobat. Namun jangan khawatir sobat ya, karena memang seperti yang saya katakan di awal tadi, rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar, karena tanaman cabai ini bisa berumur panjang sobat ya. Seperti kami budidayakan di sini, ini adalah tanaman dari bulan 9 sehingga saat ini bulan Mei itu sudah mencapai 7 bulan sobat. Jadi memang fluktuatif harganya sudah kita dapatkan ya. Beberapa waktu lalu kita kena harga murah dan sekarang ini harga tinggi sobat ya. Jadi kalau siklusnya tanaman cabai itu bisa mendapatkan 2 kali harga mahal, 1 kali harga murah, atau sebaliknya sobat, 2 kali harga murah dan 1 kali harga mahal. Namun tidak apa-apa, tetap mencoba, jangan patah semangat sobat ya. Ya sobat, mungkin segitu dulu yang dapat kami tampilkan kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi untuk sobat sekalian dalam
membudidayakan tanaman cabai, khususnya yang ingin membudidayakan di dalam greenhouse. Terima kasih kami ucapkan untuk sobat sekalian yang sudah subscribe channel ini. Semoga menjadi ladang pahala untuk sobat sekalian karena ikut membantu mengembangkan channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.